KDM, King Deddy Mulyono. Oke, di awal video tadi kita melihat ya, Rocky Gerung menyebut Kang Deddy Mulyadi, tapi bukan Kang Deddy Mulyadi ya, KDM itu King Deddy Mulyono katanya, seperti itu. Saya nggak tahu nih pikiran yang ada di dalam pikirannya itu dia apa gitu ya, sampai bilang Kang Deddy Mulyadi itu sebagai King Deddy Mulyono ya. Dan saya juga heran, beliau ini pengennya apa sih ya? Tiap ada pemerintah ataupun pejabat yang kinerjanya bagus selalu dikritik sama beliau ya. Oke, tanpa basa-basi langsung kita lihat videonya ya, seperti apa. Di Bandung mungkin 2 bulan lalu itu ada orang minta saya satu panggung dengan KDM, King Deddy Mulyono. Jadi kemudian Kang Deddy bilang belum bisa karena lagi menstabilkan administrasi. Saya bilang ya serah, tapi bukan saya minta, saya diundang itu dan dia bersedia. Oke, coba kita lihat ya apa yang saya ikuti, apa yang kalian ucapkan tadi. Saya tidak ingin bicara soal watak, strategi, kemampuan membangun public opinion dari Kang Deddy. Karena pada akhirnya pembandingnya cuma Mulyono. Kan dari tadi Anda ngomong begitu. Kenapa pembandingnya nggak Bung Karno misalnya coba? Atau Bung Karno juga bicara hal-hal yang retorik, tetapi dengan logika yang kuat gitu. Sehingga bisa dibantah. Retoriknya selamat, logiknya selamat. Jadi samar-samar saya mulai melihat bahwa yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono. Tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Itu soalnya. Nih ada Armando bicara tentang mengajar teori komunikasi. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan gitu. Apa namanya deh ya? Society of the Spectacle. The Society of the Spectacle. Gimana bahasa Indonesianya? Masyarakat yang doyan nonton kedangkalan, kira-kira itu. Ada teorinya, betul. Ada ya. Dalam hal itu, dia bermutu dalam soal memahami konsep-konsep dasar itu. Teori itu, dulu saya ngajar teori itu di jurusan filsafat. Itu bagian dari critical studies yang disponsori oleh pikiran-pikiran Marxisme itu kiri, yang menganggap bahwa ucapan, penampilan itu komoditas. Jadi kita lagi menonton orang jualan komoditas yang namanya penampilan. Apa istilah tadi? Visualisasi, bukan visi. Di situ bedanya. Kita nggak dapat. Visualisasi Jokowi sampai sekarang seluruh rakyat Indonesia tahu. Gorong-gorong, kesederhanaan. Tapi visinya orang nggak ingat. Deddy Mulyadi juga dimulai dengan problem yang sama. Tadi teman-teman pendukung Deddy Mulyadi mengatakan, yang penting visualisasinya bisa menghemat anggaran. Oh bagus. Tapi dalam politik orang mengukur visualisasi itu demi apa kalau visinya dangkal. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Mises. Oke, jadi seperti itu ya pendapat ataupun kritikan yang dilontarkan oleh Rocky Gerung terhadap Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya. Dan tadi kita dengar sendiri bahwa kata beliau KDM itu bukan Kang Deddy Mulyadi tapi King Deddy Mulyono ya. Kenapa harus disama-samakan sama Mulyono ataupun apa ya kalian nyebutnya terserah. Dan beliau setiap ada pemimpin ataupun pejabat yang kinerjanya bagus ya, terlihat pro ke rakyat, selalu dikritik sama Rocky Gerung ini ya. Nggak tahu otaknya gimana. Dan beliau juga mengatakan kalau
Gubernur Jawa Barat yang mengirim apa namanya, anak-anak ataupun siswa yang nakal ke barak militer itu otak dangkal katanya ya. Karena mungkin beliau pikir buntu katanya untuk mendidik anak ya. Tetapi kita lihat setelah anak-anak yang kemarin keluar dari barak itu sifat dan perilakunya sangat jauh berbeda dengan pertama kali apa namanya, sebelum anak-anak itu masuk ke barak militer ya. Bahkan ibu ataupun orang tuanya juga sangat bangga ya, seperti itu. Oke, sekian video saya kali ini. Buat kalian jangan lupa subscribe ya, agar kalian dapat video terbaru dari channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.